Halo, selamat datang di channel Motomobi. Dan Mamang sedang ada di boothnya BYD Gias 2025. Dan ada satu mobil full elektrik yang mungkin ditunggu seluruh rakyat Indonesia. Yes, ini mobilnya compact sekali. Ini adalah BYD Atto One. Atto One ada 3 color. Tapi sebelum Mamang nunjukin Atto One, Mamang pengen ajak Anda untuk jalan-jalan di booth BYD. Jadi di sini juga dipajang BYD Sea Lion, BYD M6 yang penjualannya 13.000 unit gitu ya. Terus ada space untuk BYD Lifestyle. Ini adalah air. Tuh, perlet ada tulisan BYD. BYD Atto One itu mengusung konsep-konsep casual, sporty. Jadi makanya ada basket atau ada tenis di sini yang disatukan dengan BYD Atto One. Ada BYD Dolphin juga, BYD Seal yang laku, dan juga ada miniaturnya 1:1. 1:1 gitu. Jadi ini kan biasanya dijadikan diecast, ini adalah versi yang sebenarnya. Di sini juga ditunjukin banyak teknologi BYD kayak e-platform 3.0 ya. Ini adalah platform yang dipakai oleh BYD Atto One juga. Ada teknologi Green Future, BYD Blade Battery yang anti kebakar gitu ya. Ini udah ditonjolin sama BYD. Terus ini ada tempat apa nih? BYD Vision. Ini apa nih ceritanya? Jadi kayak virtual gitu kan, nanti pakai kacamata, Kakak bisa masuk ke mobil, nanti ada mobil, Kakak bisa langsung masuk ke mobilnya. Ah gitu, ada tempat duduknya bisa didudukin gitu? Oh enggak bisa. Virtual aja ya. Ini ditunjukin sama kacamata virtual reality-nya. Terus kalau ini leading intelligence ini apa? Photo booth. Oh, photo booth, ada photo booth juga. Ada casing handphone di situ. Wih, seru banget boothnya. Sekarang kita bahas yang namanya Atto One. Namanya BYD Atto One. Nah, ini namanya One. Sebetulnya keluarga BYD Atto juga, yang namanya Atto 3 yang udah duluan hadir di Indonesia. Sekarang versi yang paling kecilnya dari BYD Atto, yaitu Atto One. Atau dari semua keluarga BYD gitu ya, BYD Atto One ini adalah yang paling kecil. Yang mencengangkan adalah harganya, karena BYD Atto One mobil compact ini, sebagus ini, semodern ini, harganya nggak masuk akal, membunuh rival-rivalnya, membunuh lawan-lawannya, dan juga jarak tempuh yang asik. Karena harganya yang tipe premium, ada 2 tipe ya. Yang premium adalah 235 juta, itu dengan jarak tempuh 380 km sekali cas. Yang mencengangkan lagi adalah yang di bawahnya. Ada lagi tipe terbawah dengan tipe dynamic. Harganya 195 juta dengan range 300 km, yang artinya yang ono, yang di tangga sebelah, yang punya range 300-an kilo juga, bakal, hah? Serius tuh harganya segitu? Gak masuk akal sebetulnya harganya. Bentuk-bentuknya bagus seperti ini, udah LED semua di depan, terus juga lancip-lancip, ada garis-garis tegas di bawah. Grill-grillnya ada seperti ini, udah disiapkan untuk ADAS. Cuman ini sebetulnya kalau yang Indonesia itu tidak disiapkan ADAS-ADASnya, nggak ada. Cuman cruise control standar itu ada, bukan adaptif. Ini udah disediain ya, kayak kamera depan sebetulnya udah ada, cuman di Indonesia dipangkas habis. Nggak apa-apa, yang penting harganya sangat menarik. Mamang pengen lihat di depan itu ada apa aja. Karena ini adalah front wheel drive, makanya engine-nya berada di depan, harusnya. Wah, bener kan? Di depan kan? Oke, mesinnya juga cukup menarik, cukup bertenaga. Dia punya tenaga 75 PS, 135 Nm yang terbagi ke roda depan dengan single speed transmisi elektrik. Ini secara torsi memang lebih kecil, tapi secara horsepower lebih gede dari yang Bingo. Iya, ini Mamang langsung compare aja, karena Mamang masih inget-inget gitu ya kalau Bingo. Karena memang sekelasnya harusnya seperti Bingo. Cuman harganya REV nggak masuk akal gitu.
Sekarang lihat bagian sampingnya, lihat proporsional, bagus, banyak garis-garis tegas. Terus dengan ban yang nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, nggak kelihatan cingkrang juga ya kalau orang Sunda bilang gitu. Di belakangnya tuh nggak terlalu nonggeng banget. Terus dia punya pelek yang bagus motifnya. Dia punya profil ban 185/55 ring 16, depan cakram, belakang cakram. Terus ada aksen-aksen tambahan daging seperti ini. Jadi ini mobilnya kecil, hatchback, tapi dia ada kesan-kesan crossovernya juga. Punya ground clearance yang lumayan. Sebetulnya nggak tinggi-tinggi banget. Cuma karena wheelbase-nya agak panjang, jadi kelihatannya tuh kayak pendek gitu. Nah ini punya wheelbase 2500 mm dengan panjang. Memang sangat antusias sekali untuk membahas yang namanya BYD Atto 1. Terus dia punya spion yang bagus juga, ditambah bukan handle yang model tarik atau model yang nyumput masuk ke dalam, dia modelnya tarik seperti biasa. Kalau Mamang bilang ini adalah model cepol. Ngecasnya di mana, Mang? Ada di sebelah kanan atau di sebelah driver. Kita lihat. Ini udah pakai CCS2 atau DC charging, cepat lumayan. Secara spek dia bisa nelen arus sampai 44 kW. Lumayan kenceng. Jadi klaimnya adalah 30-80% itu hanya setengah jam saja. Cukup cepat. Cuman biasanya lebih cepat dari itu biasanya klaimnya daripada overclaim, ya nggak? Belakangnya ya Allah modern sekali, berbeda dengan yang udah dijual di Indonesia sebelumnya. Mama belum pernah lihat desain untuk harganya dengan desain seperti ini. Ya, ini bagus menurut Mama. Dengan topi belakang yang bagus seperti ini, spoiler, dengan third brake lampnya di atas, ada rear defogger, aksen-aksen lampu yang bagus seperti ini, LED-nya memanjang dari kiri ke kanan, BYD EV Atto 1. Sebelah sini ada aksen-aksen rear diffuser sebelah sini untuk membelah angin di bagian bawah. Terus di sini juga ada fog lamp nih. Tuh, fog lamp. Nah, itu tuh baterainya tuh kelihatan. Tuh. Ya. Tuh kan kelihatan kan? Nah, itu baterainya di bawah seperti itu ya. Mobil listrik emang seperti itu, ditaruhnya di bawah. Jadi untuk tipe yang dynamic, yaitu yang 300 kilo, punya kapasitas baterai itu 30 kW. Untuk yang tipe premium, 380 km punya kapasitas baterai 38 kW. Mana ada reviewer sampai ke bawah-bawah begini. Pengen lihat bagasinya. Emang seluas apa sih? Jangan-jangan, oke, ini cukup gede. 230 something ya, 230 literan. Kalau dilipat rata nggak? Iya. Nggak rata sih, cuman luas sampai 1000-an. Cukup besar. Mamang pengen duduk di belakangnya Atto 1. Oke, lega sekali. Mamang baru masuk aja udah bilang lega. Nih, untuk mobil sekompak ini, Mamang dapat space sampai 7 jari. Tuh lihat. Bisa selonjoran. Headroomnya 5 jari. Besar sekali di belakang dan bukan 4 orang. Ini disediakan untuk 5-seater. Di tengah sini bisa duduk dan tidak ada gundukan. Disediakan 3 seatbelt di belakang dan juga ada headrest 3 juga secara proper. Kalau Mamang duduk di tengah, enak. Wah, ini sih keren, lega sekali. Joknya memang nggak terlalu empuk-empuk banget, cuman punya bahan yang oke. Ini terbuat dari kulit-kulitan sintetis. Cuman ini cukup premium menurut Mamang. Atasnya berwarna hitam. Di belakang dikasih apa aja, Mang? Ini keras. Di sini empuk. Yang penting untuk tempat tangan kita itu empuk. Berwarna grey, ada power window-nya, ada saku belakang di belakang kursi, ada tempat penyimpanan yang di sini di bawah. Dan model depan kursinya ini adalah model pocong yang bisa menggelitikan supir. Untuk yang tipe premium atau yang paling atas itu ada 6 airbag yang tersebar di seluruh kabin ini ya. Terima kasih videografer. Karena ini ada fitur child lock-nya nih, pasti nih. Tuh kan? Jadi nggak bisa keluar. Kalau anak-anak kecil nggak bisa langsung keluar langsung begitu. Mamang masuk aja ke kokpit. Biasa ya. BYD itu punya DNA gini. Dia sebetulnya luasnya moderate gitu ya. Terbilang luas.
Cuman joknya dia dibuat seergonomis mungkin. Enak banget duduk di BYD di bagian depan. Memang tingginya 172 cm by the way. Dan juga ini setirnya tilt steering, no telescopic. Cuman udah oke, lihat jangkauannya juga pas. Nggak seperti mobil-mobil sekelasnya yang kecil-kecil gitu ya, mobil yang compact, sangat compact atau city car. Ini menurut Mamang adalah yang terbaik posisinya. Iya. Kita bahas dashboardnya. Ini memang keras-keras. Sininya ada yang dilapisin sama kain tuh, gitu ya, agak empuk di bagian sini. Ini adalah layar 10, inch ya, segitu ada di layar. Gedenya segitu. Font-fontnya cukup jelas terbaca juga nih di sebelah sini. Terus juga dia punya instrumen cluster speedometer yang punya font-font yang jelas terbaca juga oleh Mamang. Walaupun memang agak kecil, cuman jelas terbaca. Terus di dashboardnya juga kenapa nggak bosen? Karena ada gini-gini ya, ada aksen-aksen seperti ini. Lubang AC-nya juga nggak simetris, ada yang sebesar ini, yang di tengahnya lebih kecil, kotak-kotak semua. Belah sini juga ada. Kita dapat apa aja, Mang? Sini ya, di layar sini, Mamang pengen ngeliatin sesuatu gitu ya. Ada vehicle image. Nih, ini kayak untuk reverse kamera aja sih. Kalau ini nggak ada kamera 360 juga nggak ada. Cuman oke lah. Untuk mobil compact seperti ini bisa kelihatan kemana-mana kok. Nggak usah pakai 360. Ada smart charging, ada phone, BYD Store. Ini smart charging ini tuh buat charging-chargingan ya. Kalau misalnya kita pengen dimatiin jam berapa supaya baterainya nggak cepat rusak, pakai fitur ini. Terus juga ada Temps-nya tuh tentang ya inilah, kayak pengen kayak gini gitu, bisa apply. Ini kayak Android banget lah. Tuh, bisa kayak gituin ya. Yang gitu-gitu doang. Terus utility tools, ada album file manager. Ini kayak seperti handphone yang dibawa-bawa di sini, atau apa namanya? Tablet ya, dibawa di sini. Terus Apple CarPlay, Android Auto udah ada, Spotify, Media Center, settingnya ada apa aja, Mang? Ada, kita cek di bagian paling atas tentang perlampuan. Di sini ada courtesy light, headlight after exit. Itu bisa nyala terus selama 10 detik gitu ya. Before enter bisa nyala 10 detik. Exterior light, pengen daytime running lightnya nyala atau enggak gitu. Terus lock, ini tentang perkuncian, ada di sini semua. Terus juga ada audio display gitu ya. Ada instrumennya, pengen brightness seberapa nih di tengah. Pengen range display mode-nya. Untuk range yang ini ya, nih, ini bisa berubah nih. Kalau ini kan tipenya dynamic. Coba kalau Mamang tekan yang standar, nah ini biasanya harus berubah tuh 152. Biasanya orang-orang sih dynamic aja. Terus screen-nya pengen seperti apa? Ada screen saver-nya, notification-nya juga ada di sini. Tuh AVAS, play kayak gimana, speed warning, ada audionya, equalizer-nya mau seperti apa, ada semua. Energi, tentang urusan keiritan dan berapa konsumsinya si baterainya. Ini ada di sini dan data-datanya tertampil di sini. Ini chargingnya pengen kayak gimana, mau berapa ampere, 16 atau 10. Ini buat mengawet. Ini buat mengawetkan si baterainya. Terus juga energi battery regeneratifnya pengen standar atau high, bisa 2 level. Tentang kendaraannya, ada comfort driving, ada auto power on atau auto power off. Ya pokoknya tentang itulah. Terus driving control, ada steering assist-nya pengen ringan atau yang agak-agak berat. Terus juga remnya, ada yang pengen peka atau yang pengen nyaman-nyaman aja gitu, pengen nginjek remnya. Tuh ya. Tuh ada ESC off, auto hold, lengkap. Untuk mobil kecil sih lengkap sekali. Terus juga ada maintenance interval, maintenance mileage. Di sini tentang kapan harus servisnya, tentang ADAS-nya. ADAS-nya cuman parking sensor aja, karena memang tidak ada ADAS intelligent lane keeping assist dan segala macamnya. Nah ini versionnya dan segala macamnya. Oke ya, dah. Mamang udah bahas semua tentang setting-setting. Nah di sini ada apa lagi, Mang? Terus di sini ada pengaturan AC gitu ya. Nih, tuh pengaturan AC-nya simple.
Ini mode-mode sirkulasinya, sirkulasi out and in, itu bisa di shutdown. Terus juga untuk fan-nya. Dah, ini ada shortcut-shortcutnya, ada TPMS juga. Oke, di instrumen cluster speedometer ini tertampil yang namanya berapa tenaganya. Ini kalau di IC RPM ya. Di sini juga ada yang namanya baterai-baterainya nih, status baterai, speedometernya, mode drive-nya ada kelihatan di sini, pintu yang terbuka ada kelihatan, ini range baterainya, ini digital clock, ini odometernya. Dah, simple. Di setirnya itu ada tombol-tombol kesenangan, ada volume, ada shortcut, ada teleponi, terus juga di sebelah sini adalah untuk pengaturan cruise control doang, belum adaptif. Ya. Enak digenggam juga nih setirnya, terus bawahnya juga flat bottom. Dah, sekarang kita bahas kepraktisan. Kepraktisannya ada apa aja, Mang? Kita dapat di bagian depan. Oke, Mang bahas di bagian tengah sebelah sini kita dapat untuk nyimpan handphone. Terus di sini juga untuk nyimpan kunci atau ada 2 cup holder. Terus juga di sini ada tombol-tombol. Di sini ada tombol volume, nih tombol volume media gitu ya. Di sini ada rear defogger. Terus juga ini shortcut AC ya. Bisa di on atau off dari sini juga. Ada hazard. Ini ada fitur auto hold. Ada 3 mode driving mode dan juga untuk perbedaan giginya mirip-mirip juga dengan Dolphin yang ada di sini. Tuh. Kita dapat juga yang namanya USB-C, USB-A, terus tempat nyimpan-nyimpan di bagian tengah. Terus juga di sini ada yang namanya box yang lumayan besar. Di bawah sini bisa nyimpan dikit. Di bagian pintu itu ada bottle holder. Di sini juga ada power window yang auto down, terus juga ada central lock, ada electric mirror. Tapi ini kayaknya bukan folding deh. Ih, takut. Iya benar. Enggak, ini belum electric foldingnya, masih manual. Terus di atas ini kita dapat yang namanya, wah hebat, ada lampunya. Terus juga ini spion tengahnya. Nah, tuh manual. Ya, oke lah harganya. Untuk mobilnya juga oke banget. Dah. Untuk harganya, untuk bentuknya, desainnya, wah luar biasa sih. Keren banget, ATO1. Dan Anda bisa melihat secara langsung BYD ATO1 ini di Gias 2025 di boothnya BYD. Ada 3 pilihan warna ATO1 dan Anda tinggal pilih saja yang mana yang Anda suka. Semua ini adalah opini pribadi saya dan Mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.